Sebenarnya tadi saya salam dulu ke Mbak Ina tadi di Bandung. Ya halo Mbak Ina, terakhir bareng di webinar yang Korea Utara ya Mbak ya. Betul, kami ketemunya online terus nih. Ayo, Oh kapan gitu. ketemunya offline? Harus ke Bandung. Harus ke Bandung. Nanti saya gantiin Wira offline saya ke sana. Silakan Bu. Ya tadi kan Mas Ari dan Mbak Ina udah bilang juga ya. Jadi menarik nih Korea ini artinya kan memang kita lihat ada mereka punya suatu sejarah gitu. Sejarah suatu kebiasaan bersama ya. Jadi kan sebelum yang sekarang ini kena demo besar-besaran kan 2016 kan juga ada demo menjatuhkan Presiden Park Geun-hye tadi gitu. Dan sebelumnya tahun 80 kan bapaknya Presiden Park itu juga jatuh karena demo besar-besaran juga gitu. Dan kita lihat juga presiden yang sekarang dimaksudkan Presiden Yoon ini kan dia juga terpilih nih tadi Mbak Ina udah jelaskan juga ya oleh banyak pemilih laki-laki yang memang saat itu membawa platform anti feminis karena suatu akibat dampak dari demonstrasi besar-besaran pro feminis sebelumnya yang kita sebut 4B itu ya, kemudian berkembang jadi 6B 4T itu. Jadi di sini memang kita lihat bahwa ini kan banyak Gen Z-nya juga ya di sini. Jadi artinya memang budaya itu udah ada di Korea. Mereka itu memang bangsa yang keras ya. Jadi artinya memang produktif, keras, kerja keras, tapi juga sangat kritis. Dan termasuk budaya politik di dalamnya itu budaya ya. politik dan sangat saklek kan gitu. Jadi kalau kita lihat di sejarah politiknya Korea Selatan ini kan juga sebenarnya juga banyak sekali insiden ya ketika baru selesai perang Korea itu kan didominasi oleh sipil, militer yang nggak suka langsung kudeta, nah yang militer lagi nanti dikudeta lagi sama jenderal yang lain, jadi sangat keras budaya itu. Kalau dilihat kayak gitu, Bung Hen, itu memang politik desainnya tidak sangat fleksibel ya kayak di negara lain gitu. Iya. Artinya memang karena strike to hukum gitu, maka dia seperti itu akhirnya. Iya betul dan menjadi ini, hitam putih. dan ini juga artinya juga sangat dipengaruhi kalau kita lihat ini kan artinya ketika Presiden Yoon ini mau mencoba menggunakan cara-cara yang pernah ditempuh sebelumnya oleh para pendahulunya kan langsung digagalkan kan. Karena memang konstitusi Korea Selatan itu kan memberikan batasan terhadap maklumat darurat itu kan. Jadi artinya bisa dibalikan oleh parlemen atau apa. Tapi kan meskipun aturan itu ada kan tetap rakyatnya, publiknya harus mampu menggunakan itu kan. Artinya dia harus ngejagain gedung parlemennya supaya anggota parlemen bisa datang tidak dihalang-halangi oleh militer dan melakukan voting. Dan itu sebelum berjalan darurat militer sudah dianulir oleh parlemen itu sendiri ya? Iya. Belum sempat berjalan kan sebetulnya? Iya, kan begitu diumumkan kan parlemen harus voting kan untuk membatalkan. Iya. Nah, itu kan dihalangi oleh polisi dan tentara. Tapi kan publik itu demo langsung untuk memberikan ruang gitu. Sehingga akhirnya tentara yang jaga juga agak-agak mikir juga gitu. Nah, ini kan kita lihat kenapa bisa berkoordinasi dan mobilisasi sangat cepat gitu. Ya itu tadi kan pertama mereka itu sangat connected. Artinya secara penggunaan sosial media dan apalagi kan mereka ini hobinya sama kan. Ya. Artinya sudah biasa sebut saja satu ideologi. Jadi udah tergabung dalam forum-forum atau kanal-kanal komunikasi yang akhirnya memungkinkan mereka berkomunikasi massal dan cepat. Karena sebelumnya kan mereka tanpa ada gerakan politik pun day by day mereka membincangkan soal K-pop itu kan pasti. Betul. Itu kan istilah channelnya, ya, WA grupnya sama jelas, gitu ya. Frekuensinya sama. Ya, dan itu juga karena tingkat pendidikan mereka ini kan cukup tinggi ya dan cukup merata. Sehingga penggunaan sosial media itu juga informasi beredar mereka lebih punya filternya, instrumen untuk memfilter informasi. Betul. Nah, dan kadang kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya juga pernah kejadian nih baru-baru ini di bulan Agustus kemarin ya, ketika ada putusan MK dan ketika di parlemen kita mau meloloskan undang-undang, nah itu kan juga keluar demo dan itu kan demo yang di Indonesia ini kan soal juga undang-undang pilkada. Iya, yang dengan ada gambar Garuda peringatan darurat. Iya, nah itu kan diawali juga oleh istilahnya penggiat komunitas, komunitas Wibu kalau di Jakarta ini ya, artinya memang yang kelompok yang memang punya hobi yang sama, kesenangan yang sama, udah biasa berkomunikasi dan mereka yang akhirnya langsung melancarkan menyebarkan itu sehingga bisa menggalang memobilisasi masyarakat secara luas gitu. Dan otomatis itu dengan adanya revolusi digital ini juga mempermudah dari gerakan-gerakan politik itu sendiri. Tentu karena sebetulnya mungkin anak-anak muda itu tidak terasa atau tidak merasa bahwa itu gerakan politik sebetulnya. Mungkin lebih pada gerakan budaya. Iya, karena kan ini kan kalau di sosial media itu kan masalah emosi dan juga keterikatan satu sama lain dan siapa yang mereka dengarkan gitu ya. Nah, mungkin kaitannya dengan Indonesia ini ya saya tidak ingin
mengkonversikan bahwa apple to apple karena berbeda kultur, berbeda sistem politik dengan kita gitu. Tapi maksudnya bahwa peristiwa itu gimana sih sebenarnya yang kalau Anda melihat gitu memungkinkan untuk bisa diantisipasi yang presiden tidak sembarangan menerapkan darurat militer hanya karena mungkin asumsi dia atau kekhawatiran dia, ketakutan dia dijatuhkan. Akhirnya dia menggunakan alat-alat negara menjadi alat kekuasaannya gitu. Dan itu kalau kita lihat di kita memang punya bibit juga kita seperti itu. Sebetulnya ada. Sebenarnya ada, cuma mungkin belum merata ya. Karena kan isunya banyak. Hanya ada beberapa isu mungkin cukup banyak orang merasa emosional, terpancing dan ikut terpanggil untuk mobilisasi. Tapi banyak isu juga mungkin ada yang pro, ada yang cuek aja, ada yang apa, sehingga juga kemampuan para penggiat ini untuk menyatukan opini ini kan juga masih butuh latihan. Dan di negeri kita mungkin banyak masalah-masalah yang gampang untuk mengalihkan sesuatu. Betul. Tiba-tiba kita ngomongin hukum saat ini, PPN mau naik, apa balik lagi ke situ diributin yang ini gitu. Ya, jadi udah saking banyaknya, plus di kita tingkat pendidikan juga tidak merata. Tidak merata. Terus akses terhadap informasi dan akses terhadap perangkat informasinya seperti internet kan di kita ini masih banyak fakir kuota kan. Ya agak susah nih kalau manggilnya pakai TikTok atau apa yang berat videonya gitu. Berat videonya, ya betul-betul. Atau di daerah-daerah memang sinyal susah. Nah, begitu itu dikirim kuotanya habis. Nah, hal-hal seperti itu memang masih jadi tantangan gitu. Tapi minimal kan itu mungkin juga faktor geografis ya, karena kita kan masih banyak pedesaannya, pegunungannya dibanding kalau kita ke Korea gitu. Nyaris rata-rata kotanya nyambung gitu loh. Dan Korea itu kan salah satu negara mungkin dengan konektivitas internet yang salah satu paling tinggi di sedunia itu ya. Kan daratannya lebih banyak dia gitu dibanding kita gitu. Dan itu tantangan buat kita. Jadi artinya bukan cuma sekedar konektivitas, tapi juga kita juga harus meningkatkan standar pendidikan. Ya. Kalau lihat sejarah di Indonesia kan, kalau ada persoalan-persoalan politik yang damage gitu ya di Indonesia, pasti tidak bisa lepas dari konspirasi dunia luar gitu. Ini Bung Hen melihat ada nggak sih? Karena bukan saya agak kagumnya kan mereka yang sosial budaya bisa menjadi kekuatan sosial politik yang begitu masif dan manageable gitu loh. Kan Ibu Ratih tadi mengatakan ada signing hanya dengan light stick misalnya gitu, minimal pakai handphone mereka itu bisa menjadi simbol-simbol dan mereka dengan sopan tadi, dengan damai tapi yang sangat dalam tanda kutip menyerang secara lirik, menyerang secara narasi gitu. Ada nggak kekuatan luar? Saya rasa saya tidak mengatakan CIA. Kalau saya lihat sih nggak juga ya. Banyakan kan ini kalau kita lihat kan itu kan light stick, musik itu kan bahasa mereka kan. Bahasa mereka sehari-hari. Dan universal. Universal artinya itu memang simbol-simbol dan bahasa yang udah mereka gunakan. Kan di kita juga ada gerakan lagunya ini diganti liriknya gitu kan. Banyak juga di demo-demo itu ya. Termasuk dari kawan-kawan dari Bandung yang biasa itu ngeband bikin. Iya. Kan juga gitu ya. Jadi itu memang suatu artinya cukup universal. Dan saya rasa kalau memang ada pihak asing yang terlibat ya ini artinya oportunis aja. Jadi kalau orang kalau di kedokteran manggilnya opportunistic infection ya. Jadi ketika sudah ada infeksi baru dia ikutan di situ gitu. Iya. Nah, tapi untuk memulai saya lihat sih lebih ke masyarakat Korea ini karena kan tadi Mbak Ina juga menjelaskan ya hasil pemilunya kan tipis ya. Iya. Oh di kita 1% udah bisa ke MK gitu. Bisa ke MK. Artinya kan yang tidak suka dengan beliau ini Presiden Yoon ini kan sudah banyak gitu juga. Kalau di sana 1% kalah ya sudah aja kalah karena dia tahu bahwa mungkin pemilunya lebih relatif jujur gitu itu aja. Jadi susah untuk kalau di kita kan 5% aja masih ngotot aja gitu. Ngerahin masa dulu. Tiba-tiba angkanya bisa berubah lagi. Angkanya bisa berubah dulu. Bisa hitung ulang. Ya udahlah. Yang saya bilang tadi nggak bisa dinikan. Akan tetapi ya ini menarik. Kalau Bu Ratih tadi atau Mas Hen manggilnya Mbak Ina itu Mbak Ina apa ya? Di sana sopan-sopan, lalu apa dengan lirik, enggak dengan ya sebut saya tidak anarkis. Di sini juga kan tidak semuanya demo anarkis loh. Betul. Karena perbedaan suhu kalau saya lihat. Di sana kan dingin, jadi marahnya agak lambat, delay. Kalau di sini karena panas, subuhnya pendek langsung. Gitu ya. Ya. Mas Hen, ini satu lagi nih. Dari peristiwa ini sebagai pengamat luar negeri gitu ya, ini sebetulnya yang saya tanyakan juga berulang-ulang kepada dua narasumber tadi gitu. Bagi Indonesia ada opportunity kah? Ada kekhawatiran nggak? Karena kita punya hubungan dagang yang cukup bagus dengan Korea dan investasi Korea pun di sini cukup banyak gitu loh. Apakah kemungkinan ada ketergangguan kepada kita seandainya ya, in case misalnya jadi
Jadi Chaos eh, di situ. sebelumnya putusan dulu dong. Begitu inkrah presiden dimakzulkan, otomatis ada proses politik berikutnya. Kan belum tentu mulus juga pemilihan presiden berikutnya itu. Gimana tuh? Sebenarnya tentu karena kan pertama satu tadi hubungan dagang ya, Iya. karena kan banyak produk Korea, Iya. kita juga ekspor dan segala macam. Kedua juga kita ada sekitar 70.000 lebih WNI di Korea. Wow. Belum terhitung yang turis ya, Iya. yang wisatawan asal Indonesia. Jadi kalau misalnya terjadi chaos yang luar biasa di Korea itu kan 70.000 orang lebih harus dievakuasi kan gitu. Nah itu kan PR tersendiri gitu. Iya. Di Untuk luar- warga negara Indonesia dulu itu ya. Untuk warga Indonesia nya kalau misalnya tiba-tiba pecah perang atau keributan kan kita harus Kehilangan pekerjaan. pekerjaan kita harus pertama kita harus mulangin kan, Mulangin. mengamankan mereka. 70.000 orang kan nggak mudah gitu membawa pulangnya juga, dan setelah itu kan artinya 70.000 pengangguran kan di kita nambah gitu juga. 70.000 sudah bisa jadi wali kota tuh. Betul nggak? Betul. Nah di situ jadi memang buat Indonesia sendiri pasti. Iya. Dan kedua juga nanti yang mungkin lebih long term adalah kalau misalnya terjadi perubahan presiden pemerintahan, nanti apakah ada perubahan kebijakan. Tapi itu biasanya nggak terlalu dikhawatirkan karena biasanya lebih relatif lebih Indonesia dan Korea ini kan juga hubungannya stabil lah selalu. Biarpun udah lewat beberapa presiden ganti-ganti juga. Bung Hen yakin bahwa pemakzulan ini tidak ada antara suka dan tidak sukanya Amerika. Nah, saya rasa karena kan diserahkan ke MK kan. Nah, MK ini kan ada 6 orang ya sekarang ya. Nah, itu undang-undangnya wajib kalau nggak salah 6 hakim ya. Sekarang hakimnya 6 karena yang 3 belum ada 3 yang kosong. Nah, jadi kita lihat apakah nanti hakim ini bisa artinya satu suara nih bulat atau dia harus nambah dulu 3 orang atau gimana. Dan ini saya rasa udah proses yang sangat artinya mereka udah punya prosedur sendiri apa yang saya rasa akan sangat sulit dipengaruhi oleh siapapun. Oh gitu ya. Baik dari dalam maupun luar Korea. Karena kalau hakim di luar ini kan beda, Iya. bayarannya mahal, statusnya tinggi, jadi mereka juga punya pride, Pride, ya, iya. kerjaan mereka, jadi nggak gampang didikte juga. Gitu. Iya. Dan jarang bergaul pasti. Mestinya ya. Saya lihat hakim di sana nggak main golf soalnya.